Oke, baiklah. Langsung aja kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, baiklah. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fida statis ya. Yang sebelumnya kita udah bahas tentang tekanan hidrostatis. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Pascal ya. Jadi konsep hukum Pascal dalam penerapan sehari-hari. Bapak kasih share screen dulu. Oke, coba diperhatikan ya. Tentang hukum Pascal. Nah, kalau kita lihat di sini, indikator untuk materi kita hari ini, kalian dapat menggunakan hukum Pascal untuk menyelesaikan permasalahan ataupun soal yang terkait. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini, gambar apa ya itu? Kalau kalian perhatikan ada mobil diangkat ya. Nah, untuk mengangkatkan mobil ini digunakan konsep hukum Pascal ya. Kalau bahasa kita di sini namanya hidrolik ya. Jadi ini mobil tentu memiliki massa yang besar ya. Ada yang bisa sampai bahkan ada satu ton gitu bisa diangkat nih sama hidrolik. Nah, sistem kerjanya bagaimana? Nah, kita akan bahas untuk kali ini. Ya, harus betul-betul diperhatikan. Ya, semoga dengan pertemuan hari ini kalian sudah tahu kenapa sih mobil yang segitu beratnya bisa diangkat dengan mudah seperti ini. Karena kalau kita gunakan tenaga orang, wah sulit ya. Nah, ini akan sangat sulit. Nah, banyak lagi alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep dari hukum Pascal ini. Ya, itu sangat banyak ya. Kalau kalian pernah menggunakan pompa ya, pompa angin untuk memompa ban, mungkin kalian pernah naik sepeda gitu. Nah, ketika ban dikempes kita gunakan pompa itu, kalian bisa bayangkan kalau kita tiup ban itu kan nggak bisa ya, karena sangat sulit karena memberikan gaya yang terlalu besar. Tapi dengan adanya pompa, dengan gaya yang kecil kita bisa menghasilkan gaya lebih besar. Sama halnya untuk pengangkat mobilnya juga gitu. Ya, di situ kita berikan gaya kecil, menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, itu konsep sederhananya. Jadi kalau, nah ini konsep dasarnya, perhatikan di sini ya. Nah, ini ada penampang kecil, ini yang sebelah kiri, ya. Ini area yang kecil. Ini namanya penghisap, ya. Penghisap ini dia bisa bergerak, ya, bisa bebas bergerak, tetapi cairannya ini nggak keluar, ya, tidak ada bocor. Ya. Nah, di sini fluid ini cairannya. Nah, cairan ini bisa diisi oleh ya, zat cair, tapi biasanya kalau dalam sehari itu dalam dunia nyata dia biasa diisi sama oli. Ya. Tapi bukan hanya oli, air juga bisa. Ya, air. Bahkan udara juga bisa, tapi yang di sini kita gunakan fluid yang sulit untuk dimampatkan gitu. Jadi volumenya akan tetap walaupun diberi gaya yang besar. Nah, ini ada luas penampang yang besar di sini. Perhatikan, di sini ada penghisap lagi. Dia juga bebas bergerak, ya. Oke, tidak ada kebocoran. Jadi fluidanya, volumenya tetap di dalam sini. Nah, menurut hukum Pascal, bahwa jika kita berikan sebuah gaya, ya, jika kita berikan tekanan, ya, kalau ada gaya kan ada tekanannya, kita berikan tekanan pada suatu fluida atau zat cair, maka tekanan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi di sini ada yang menekan ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, seperti itu ya. Nah, ini mengalami tekanan yang sama besar di sini. Ya. Nah, ini makanya kalau alat hidrolik itu biasanya terbuat dari logam yang baja gitu ya, yang tidak mudah bocor. Ya. Jadi bentuknya tetap. Kenapa? Karena setiap
bidang ini mengalami tekanan yang sama besar. Kita berikan tekanan di sebelah kiri ini, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi ketika tekanan di ruas penampang kecil ini akan sama besarnya dengan tekanan yang dirasakan oleh yang penampang besar. Ya. Nah, materi kita sebelumnya kita sudah bahas bahwa tekanan itu, nah ini ya, P apa tuh? P ini tekanan, ya itu F per A sebenarnya. Di P itu F per A. Jadi F itu sama dengan P kali A. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada P1, kalian perhatikan di kiri bawah ini ada P1. Itu adalah F1 per A1. Ya. Cuman kan tekanan itu gaya per satuan luas. Nah, di sebelah kanan ini P2 itu besarnya juga F2 per A2. Nah, ini gaya per luasnya. Nah, ini hukum Pascal atau Pascal's principle, itu tekanan di 1, ini tekanan di area 1 sama dengan tekanan di area 2. Nah, nanti dengan gaya yang kecil, ya kita bisa menghasilkan gaya yang lebih besar. Itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, ini secara matematisnya lebih jelas kita lihat di sini. Ya. Jadi tadi Bapak katakan kan tekanan 1 itu besarnya sama dengan tekanan kedua. Ya. Kemudian F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini rumus umum untuk hukum Pascal. Nah, A di sini adalah luas penampang. Nah, umumnya penghisap itu A-nya ini berbentuk lingkaran. Ya. Jadi kalau luas lingkaran, ini SMP udah belajar ya, luas lingkaran itu PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Sehingga ini bisa kita ubah bentuk A-nya itu jadi seperti ini. Jadi kalau dia diameter atau jari-jari, ini pangkat 2. Nah, hati-hati ya, ini jangan sampai lupa memangkat 2 kan ya yang ini. Nah, kemudian kalau satuannya, si gaya tadi, ya biasa ini satuannya Newton, kemudian luas permukaan, ini maksudnya meter pangkat 2, ini harusnya ada pangkat yang bukan 2. Pangkat 2, kalau diameter bisa satuannya meter. Oke, kita coba cek lagi. Di sini ada contoh soal. Ini sederhana. Nah, ini Bapak ingatkan ya, untuk pembelajaran fisika, karena kita selalu ada sering membahas soal, jadi mungkin di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang konsepnya, seperti yang tadi ya. Ini konsep hukum Pascalnya, teorinya, dan beberapa, mungkin 1 atau 2 contoh soal. Tapi di pertemuan berikutnya, kita akan mengadakan penguatan ataupun apa ya bisa dikatakan pembahasan dari contoh soal. Diharapkan keaktifan dari kalian, karena gini, kalian kan harusnya belajar juga di rumah ya. Jadi ketika kalian belajar di rumah itu, kalian coba nih, misalnya hari ini kita tentang konsep hukum Pascal. Nah, bagaimana soal-soalnya gitu, kalian bisa lihat di buku, di internet atau dari mana aja, kalian coba kerjakan, ya. Nah, ketika kalian menghadapi soal itu ada problem ataupun mungkin sulit, nggak bisa mengerjakannya, nah itu bisa kalian tuliskan di psikologi. Itu ada namanya kolom apa ya, ruang diskusi. Itu fungsinya adalah untuk kalian bertanya gitu. Nah, jadi kan nanti kalian bisa taruhkan soal di situ. Mungkin beberapa nanti yang yang Bapak pilih ya, soal-soal yang kalian tanyakan di situ kalau ada. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu. Jadi Bapak akan jelaskan secara live ya. Supaya nanti kalian bisa lihat bagaimana cara menyelesaikannya, jadi kalian bisa lebih lebih memahami. Karena apa? Karena kalian yang bertanya gitu, kalian yang punya problem, kalian tanyakan, dijelaskan, itu akan lebih mudah memahaminya. Ketimbang hanya melihat, hanya menonton, wah ini seperti ini caranya itu, ya bisa juga, tapi yang lebih efektif adalah kalian yang belajar mandiri di rumah, kemudian tanyakan apa yang kalian ada problem di situ. Oke, kali ini kita akan bahas contoh soal. Coba bentar ya. Ini kita pindahkan dulu.
Oke, kita akan bahas contoh soalnya. Tadi yang ini. Ini contoh nomor 2. Kita buat yang nomor 1 tadi. Oke, bisa kelihatan ya. Ini SMP mungkin udah pernah juga bahas ya. Mungkin tinggal mereview aja, harusnya lebih mudah untuk dipahami. Oke, langsung aja ke contoh soal 1 ini. Sebuah pompa hidrolik dengan luas penampang kecil, nah ini luas penampang kecilnya 2 cm persegi, ya. Ini luas penampang kecilnya. Jadi kita buatlah itu, kasih nama A1 ya. Itu 2 cm persegi. Dan luas penampang besar, ini 40 cm persegi. Kita kasih nama mungkin A2. Ini 40 cm persegi. Nggak harus A1, A2, bisa aja A atau AB ya. Itu mungkin A kecil sama A besar. Bisa kalian buat indeksnya. Itu bebas, nggak ada dipaksa harus seperti ini. Nah, kemudian jika pada penampang besar letakkan benda bermassa 80 kg, tentukanlah besar gaya minimum pada penampang kecil agar dapat mengangkat beban di penampang besarnya. Jadi, supaya bisa mengangkat beban yang massanya 80 kg. Nah, tentunya ini kita letakkan di penampang besar katanya kan. Nah, kalau di penampang besar, nanti di 2 ya. Kita bisa buat sini mungkin M-nya, katakanlah M2. Itu 80 kg. Nah, itu kalau Bapak gambarkan ilustrasinya, misalnya ini tadi hidroliknya ya, seperti ini. Nah, ini ada penampang kecil, sini ada penampang yang besar. Nah, kita berikan tekanan, ini diisi oleh jet cair sini ya tentunya. Maka dia akan menghasilkan yang besar sini, F2. Ini kita kasih nama F1. Nah, beban yang tadi di sini, itu kan besarnya akan jadi beratnya kan, jadi beratnya itu F2-nya tadi. Nah, ini kita bisa buat di sini W, ya di sebelah kanan itu perhatikan. Nah, di situ kan nantinya untuk di 2 itu sigma F-nya sama dengan 0, kan tidak bergerak dia di sini saat ini. Nah, ini kita buat F2 kurang W sama dengan 0, sehingga F2-nya sama dengan beratnya. Jadi F2 itu adalah berat benda tadi. Bukan massa ya, tapi berat. Jadi kalau kita gunakan konsep Pascal tadi bahwa P1 sama dengan P2. Tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2. Nah, P-nya ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini kan udah memang luas. Jadi luasnya udah langsung diberitahu. Nah, F1 itu yang mau kita cari ya. Berapa besar yang diberikan di F1-nya gitu. Ya. F1 kita cari per A1-nya itu 2. Nah, untuk di sini kita tidak usah atau tidak perlu merubah sentimeter perseginya ke meter persegi. Kenapa? Karena kan kita buat samaan ini sama dengan gini. Kiri dan kanan kan bisa dicoret ya. Nah, F-nya tadi sama dengan W. W di sini apa itu? Massa kali gravitasi ya. W-nya itu kan. Kita buat M-nya M2 kali G per 40 cm persegi. Nah, ini tadi Mbak katakan ini bisa kita hilangkan cm pangkat 2-nya. Nah, lalu ini 2 sama 40 bisa kalian sederhanakan juga ya, sama-sama dibagi 2 ya. Ini jadi 1, ini jadi 2. Ya, 20 ini jadi per 1. Masanya tadi 80. Jangan lupa dikali 10 ya, per 2. Sehingga dapatlah F1-nya adalah 40 bagi 2, jadi 400 ya. 400 Newton. Sebentar. Di sini tadi harusnya ada 01 lagi ya. Oke. Harusnya hilang. Berarti tinggal 40 Newton jawabannya. Nah, sekarang kalian perhatikan 80 kg ya. Hanya dengan berat yang 40 Newton sudah bisa menghasilkan, kalau ini kita lihat beratnya, ini kan F2 yang tadi 80 kali 10, sebenarnya 800 ya. Untuk gaya di F2 ya. Nah, artinya dengan memberikan gaya sebesar 40 Newton, bisa kita peroleh gaya sebesar 800 Newton. Hanya dengan membedakan apanya tadi?
luas penampangnya. Kalau luas penampangnya berbeda, dia akan menghasilkan gaya yang berbeda. Jadi semakin besar kita buat perbandingannya antara si luas 1 dengan luas 2, ya luas 1, luas 2 ini kan akan menghasilkan perbandingan yang lebih besar gayanya. Jadi di sini aja kita lihat 40 Newton diberikan menghasilkan 800 Newton seperti itu. Ya, jadi aplikasi dalam kehidupan kita ini sangat banyak ya. Ya misalnya untuk memindahkan balok yang sangat besar gitu. Tentu karena ada mesin-mesin hidrolik di situ ya. Oke, ini untuk soal nomor 1, contoh 1 ini ada yang mau ditanya silahkan. Ini kesempatan kalian bertanya. Tidak ada? Oke, Bapak anggap bisa ya semua di situ. Nah, lalu lanjut ke nomor berikutnya. Ini contoh soal nomor 2. Nah, ini ada gambarnya, ilustrasinya ya. Jadi ini ada perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar F-nya ini kita tanyakan. Ya di ini penampang kecil yang 5 cm ini penampang kecil. Nah, lalu di sini ada yang besarnya. Yang besarnya ditaruh ada benda ya. Di sini gambarnya mobil. Nah, jika kita berikan gaya ke sini kan menghasilkan tekanan ya. Jadi tekanan ini akan diteruskan ke segala arah kan dengan sama besar ya. Jadi tekanan di sini. Jadi yang meneruskan itu siapa? Si fluidanya ini tadi. Ya. Jadi nggak boleh bocor karena kalau bocor dia berarti jadi nggak berlaku konsep si apa tadi. Karena ada yang keluar ya. Ini dianggap ya tekanan diteruskan dengan sama besar. Nah, berarti tekanan dianggaplah di sini titik A ini titik 1. Ini titik 2. Nah, tentu tekanan di P1 ini ya akan sama besar dengan di P2-nya. Karena konsep hukumnya tadi gitu ya. Jika diberikan gaya akan menghasilkan tekanan. Tekanan itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke. Nah, kalau kita buat jadi P1 sama dengan P2. Nah, P1 itu tekanan di 1 itu kan kita buat nih F1 per A1 sama dengan P2-nya F2 per A2. Nah, F1-nya itu kita mau cari F aja. Nah, A1 di soal ini 5 cm persegi. Kita buat 5 cm pangkat 2. Sama dengan, nah di sini udah dikasih tahu gayanya 5.000 Newton. Nah, ini 5.000 Newton. Kita bagi dengan, nah ini luas penampangnya, 250 cm persegi. Ini bisa kita hilangkan. Udah, dapat nih jawabannya. Nah, misalnya 0 yang bawah ini sama yang atas, ini kita bisa coret ya, 0 ya. Nah, kemudian 50 dibagi 25, jadi F per 5 sama dengan 50 bagi 25 berapa itu? 2 ya, pilih 0 ya kan, 20. Sehingga F-nya sama dengan 5 kali 20 atau dapatnya adalah 100 Newton. Nah, ini tekanan nih. Gaya yang diperlukan adalah 500 Newton. Jadi, kita berikan gaya sebesar 100 Newton, dihasilkan 5.000 Newton. Jadi, hanya dengan perlu 100 Newton, kita bisa, itu sama dengan gaya 5.000 Newton. Artinya, gaya kecil, ya, pada penampang kecil, akan menghasilkan gaya yang lebih besar pada penampang besar. Ingat ya, itu konsep aplikasi dalam sehari-hari sangat banyak. Karena kita untuk menggerakkan benda atau memindahkan itu perlu gaya yang besar ya, gaya. Nah, bahkan saat ini ada pengembangan robotik ya, menggunakan konsep ini. Jadi ada namanya tuh konsep untuk manusia menggunakan gaya tadi. Jadi digunakan hidrolik. Ya, jadi
yang harusnya kita mengangkat beban katakanlah hanya bisa ya 10 kilo misalnya, 10 kilo beras ya, beras 10 kilo. Itu udah lumayan berat ya, karena itu jadi 100 Newton kan. Nah, tapi dengan menggunakan alat tadi, yang hidrolik tadi, wah, sangat mudah kita mengangkatnya, yang tadi 100 Newton. Bukan hanya yang 10 kilo, bahkan yang mobil sekalipun, yang mungkin beratnya bisa ya 500 kilo, atau bahkan 1 ton, atau 1000 kilo, itu bisa diangkat dengan konsep hidrolik. Ya. Nah, ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba Bapak ingin tanyakan dulu, ya. Apa ini ya? Coba Dery Arditya. Dery, coba hidupkan mikrofonnya, Dery. Ya, Ustaz. Nah, bisakah kamu sebutkan contoh lain dari penerapan konsep kompas kali ini? Yang kamu ketahui kira-kira? Ada? Atau bisa buat apa sih hukum apa ini konsep hukum Pascal kan gitu? Ada? Tidak ada, Dery? Atau dari yang lain kira-kira yang bisa ngasih pendapat? Selain tadi ya, tadi untuk apa mengangkat mobil tadi kan? Dan yang lainnya? Pompa? Nggak ada ya? Oke, kalau yang sepeda motor, pernah kalian lihat ada shock breaker? Ya. Shock breaker-nya kemudian di situ ada tabungnya. Pernah kalian lihat yang ada tabungnya? Pernah, Ustaz. Nah, itu juga menggunakan konsep seperti ini. Sekali ini. Ya. Jadi bahkan mobil-mobil yang apa yang udah levelnya tinggi itu bisa dia rendah ya kan, kemudian dia bisa dengan menggunakan gas, itu ada semacam gasnya. Jadi memberikan gaya kecil bisa mengangkat bodi mobilnya jadi lebih tinggi gitu. Ya. Nah, jadi bisa mengatur tinggi rendah dari mobilnya tadi. Misalnya kalau dia mau melewati jalan yang katakanlah tidak bagus atau rusak, dia bisa meninggikan sendiri ground clearance-nya. Nah, itu menggunakan konsep dari ini, hukum Pascal. Ya, dengan menggunakan gaya yang kecil menghasilkan gaya yang lebih besar. Ya, ya banyak. Harusnya ini kita bisa buat konsep sederhananya seperti ini. Dengan gaya kecil menghasilkan gaya yang besar. Ada yang mau kalian tanyakan sampai sini? Ada tidak? Tidak ada. Ya, tadi yang Bapak katakan hidrolik tadi, misalnya ada pipa, misalnya seperti ini. Kuncinya pipanya itu harus tidak ada yang bocor ya. Jadi dia bahannya itu harus kuat. Kemudian rem. Rem juga gitu. Jadi rem itu sebenarnya ada cakramnya. Kalau kalian lihat rem cakram itu, misalnya ada sepeda motor di roda depannya ada rem cakram itu. Nah, kalau rem cakram itu kalian bongkar, itu ada fluidnya. Ya. Jadi misalnya sini apanya. Nah, ini ada piringannya. Kita lihat di sini ini piringannya. Nah, sini ada piston. Ya, pistonnya di sini. Nah, di dalamnya ini ada cairan. Makanya ada yang pernah dengar minyak rem ya? Pernah dengar minyak rem? Oke, minyak rem ini tadi, kalau kita lihat, itu adalah fluidnya untuk dihubungkan dengan selang ya, selang. Ini sampai ke kemana? Ke stang ya. Di stang itu ada untuk mungkinnya. Nah, di situ ada minyak rem yang bisa di stang. Jadi kalau ini stang, ini ada untuk gripnya. Nah, di sini ada tabung di situ ya. Nah, tabungnya. Nah, tabungnya itu ada untuk menyimpan minyak remnya tadi. Ketika tuasnya itu ditarik, ini tuasnya, ditarik, nah si fluidnya akan meneruskan tekanannya ke roda, ke apa tadi, ke piston remnya tadi, sehingga ini akan menekan piringannya. Jadi itu rodanya bisa mengerem seperti itu. Nah, jadi konsep pengereman dalam sepeda motor, dalam mobil, nah untuk yang rem cakram itu menggunakan konsep apa? Ya, konsep hukum Pascal ini ya dengan hidroliknya.
Banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kalau setir truk ya, tahu truk ya. Truk itu kan bodinya besar. Kalau menggerakkan setirnya untuk berbelok, dia kan perlu belok besar ya. Kan berat itu ya kalau tanpa ada sistem konsep hidrolik. Nah, makanya di situ juga ada paling sering disebut dengan power steering ya, power steer. Jadi setirnya itu menggunakan power steering, dia menggunakan konsep ini tadi namanya hukum Pascal. Jadi diberikan gaya untuk membelokkan yang kecil, roda itu bisa menghasilkan gaya yang lebih besar di roda untuk membelokkan rodanya. Ya, nanti coba kalian bisa cari dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih yang menggunakan konsep hukum Pascal ini. Nanti kalian tuliskan di kolom ruang diskusi ya. Ya, buat nama, apa alat-alatnya, sebutkan aja ya. Atau bahkan kalian punya konsep yang lain yang bisa diterapkan, misalkan hukum Pascal ini untuk apa gitu, menemukan hal baru itu juga boleh dituliskan. Ya, tidak ada benar atau salah. Yang penting kalian mau menyampaikan pendapatnya. Oke, apa rasa hari ini cukup sekian dulu ya. Semoga kalian bisa memahami konsep-konsep yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker apabila bepergian, jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.